Labirin ini berukuran 8.000 hingga 9.000 meter persegi. Titik awal labirin adalah lokasi pusat. Orang yang paling lama terjebak di sini sudah tinggal 5 tahun. Ada lift di tengah labirin. Kadang-kadang ada makanan atau orang dibawa masuk. Hari ini telah ditambahkan seorang anggota baru. Dia sama dengan orang yang baru tiba di sini, yaitu penuh dengan ekspresi ketakutan. Pikiran Dylan kosong. Dia tak tahu dirinya sendiri siapa. Juga tak tahu dirinya berada di mana. Dia hanya ingin kabur dari sini. Tapi tembok tinggi di depan menghalangi jalan keluarnya. Dylan melihat sekeliling. Di sekitarnya semua adalah tembok tinggi. Setelah Dylan tenang, Andy mengajaknya untuk mengenal lingkungan di sini. Andy tinggal paling lama di sini. Jadi dia dipilih sebagai pemimpin oleh yang lain. Dia beritahu Dylan bahwa semua orang di sini sama dengannya. Ingatan mereka dihapus saat dibawa ke sini. Tapi itu bukan masalah besar. Tak lama mereka akan terbiasa. Dylan melihat jalan dari kejauhan. Sepertinya dia bisa kabur keluar dari sini. Andy tak beritahu itu tempat apa, tapi memperingatkannya jangan ke sana. Dylan penasaran dan ingin naik dan melihat-lihat. Akhirnya dihentikan oleh Rio. Dylan ingin tahu apa yang berbahaya di dalam. Tapi Rio juga menunjukkan bahwa dia tak tahu. Saat berbicara, dua orang berlari keluar. Dylan bingung. Bukankah dikatakan tak boleh masuk? Rio bilang mereka pejalan kaki. Di sini hanya mereka yang bisa jelajahi labirin. Dylan memiliki pikiran tak seimbang. Mengapa hanya pejalan kaki yang bisa masuk? Dylan masuk sambil mengamati situasi di dalam. Saat dia melangkah, dia didorong oleh seorang pria. Pria itu peringatkan Dylan bahwa sekali lagi dia akan bersikap kasar. Orang dari kejauhan memperhatikan situasi di sini dan berlari untuk menghalangi Dylan. Saat Dylan berdebat dengan mereka, tiba-tiba terdengar suara keras di belakang. Tembok tinggi di kedua sisi mulai bergerak. Hanya dalam beberapa puluh detik, pintu masuknya hilang. Dylan baru mengerti saat ini. Ternyata larangan mereka demi kebaikannya. Saat makan malam, Ken beritahu Dylan, labirin akan tutup sendiri di malam hari. Keesokan subuh baru akan terbuka. Dan pejalan kaki yang terpilih akan memasuki labirin. Temukan jalan keluar untuk semua orang. Tapi sudah berlalu 5 tahun. Mereka tak pernah keluar. Ken sedang bicara dan dalam labirin terdengar suara. Ini adalah labirin bergerak. Setelah labirin tertutup akan ada perubahan. Dan di dalam akan ada monster. Maka pejalan kaki harus tiba di sini sebelum pintu tertutup. Jika tidak mereka akan mati. Keesokan hari, Dylan ke hutan untuk cari kayu bakar. Di jalan dia bertemu satu pejalan kaki. Dia telah kehilangan akal sehat. Dia menyerang Dylan begitu bertemu. Untung Dylan ahli dalam hal ini. Ambil kesempatan dan kembali ke kamp. Tapi pejalan kaki itu terus mengejarnya. Orang-orang melihatnya dan segera pergi membantunya. Beberapa orang menahan pejalan kaki itu di tanah. Pemimpin menyuruh mereka robek pakaiannya. Melihat lukanya, semua orang terkejut. Pemimpin bilang dia sudah terinfeksi. Sekelompok orang membawanya ke pintu masuk. Saat ini dia kembali dapatkan kesadarannya. Mohon mereka untuk tidak lakukan ini. Sebenarnya mereka tak mau begini. Tapi jika tak memasukkannya, maka semua orang akan terinfeksi. Pintu masuk perlahan menutup. Jeritan pria itu dan raungan monster datang dari dalam. Keesokan pagi, Dylan melihat Nathan dan pemimpin masuk ke dalam labirin. Tapi labirin ditutup dan mereka belum sempat keluar. Semua orang sangat ingin datang ke pintu dan menunggu mereka. Angin kencang dari dalam bertiup. Lalu pintu mulai tertutup. Dylan menemukan bahwa sepertinya ada orang di ujung. Tampaknya pemimpin terluka. Nathan berjuang menggendongnya di punggung. Saat semua orang melihat pemimpin, mereka berteriak keluar. Tapi tak ada yang berani masuk untuk bantu. Melihat pintu segera tertutup. Jika telat 1 detik, maka Dylan akan hancur. Nathan tak setuju dengan perbuatan Dylan. Tapi mengagumi keberaniannya. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari belakang diiringi dengan suara monster. Labirin mulai bergerak. Mereka harus segera pergi dari sini. Keduanya menemukan tempat persembunyian. Bersiap untuk sembunyikan pemimpin di rerumputan. Tapi saat ini Nathan menemukan monster itu datang ke sini. Pada saat ini, Nathan tinggalkan mereka berdua dan kabur sendiri. Dylan tak bisa tarik talinya sendiri. Jadi dia sembunyi dulu di rerumputan.
Saat monster pergi, Dylan baru buru-buru memanjat keluar. Dia ikatkan tali ke pohon terdekat. Mungkin itu terlalu keras dan mengejutkan monster itu. Dylan bersembunyi dengan tergesa-gesa. Tunggu di luar sudah tenang, dia baru keluar. Melihat pemimpin baik-baik saja, dia bersiap cari jalan keluar. Tapi sebelum dia melangkah beberapa langkah, dia menginjak lendir. Saat monster terjerat di dahan, Dylan manfaatkan kesempatan untuk lari menjauh. Saat ini Nathan tiba-tiba muncul, menarik Dylan dan berlari. Dahan itu tak bisa menjebak monster itu. Mereka harus segera pergi dari sini. Keduanya berlari ke persimpangan jalan. Bagian depan pintu sedang ditutup. Selama mereka berlari, monster itu tak akan bisa mengejar. Tapi saat ini Dylan malah tak bergerak. Matanya tertuju pada arah monster itu. Monster itu dengan cepat mengejar ke sini. Segera setelah itu monster pun datang. Sebenarnya Dylan ingin gunakan penutupan labirin untuk bunuh monster. Sangat beruntung Dylan berhasil. Keesokan hari labirin kembali terbuka. Seperti yang mereka prediksikan, di dalam tak ada seorang pun. Tapi saat mereka bersiap pergi, ketiganya keluar. Semuanya berkumpul menanyakan situasinya. Nathan beritahu semua orang tentang Dylan membunuh monster itu. Sepasang demi sepasang mata tidak percaya menatap Dylan. Tindakan Dylan kali ini menaklukkan semua orang. Dia juga berhasil bergabung dengan jajaran pejalan kaki secara logis. Saat ini terdengar suara keras di luar. Seorang wanita muncul di lift. Dan secarik catatan. Tertulis bahwa ini yang terakhir. Catatan ini membuat semua orang panik. Beberapa hari ini Dylan terus memikirkan satu hal. Siapakah di balik layar yang memanipulasi segalanya? Karena hal ini beberapa orang ini kembali masuk ke labirin. Mereka datang ke tempat monster. Dan menemukan perangkat misterius di dalam tubuh monster. Di atas itu menunjukkan angka 7. Nathan tampaknya mengerti sesuatu. Mereka tinggalkan labirin dan datang ke tempat Nathan. Nathan yang tak tahu berapa kali memasuki labirin dalam 5 tahun. Setiap keluar dia akan membuat rekor. Dan terakhir dihasilkanlah meja pasir. Nathan datang ke labirin setahun yang lalu. Tapi sayangnya tak ada jalan keluar sama sekali. Seluruh labirin dibagi menjadi 8 area. Dan di perangkat misterius ada angka 7. Mungkin ini adalah kunci area ke-7. Keduanya sedang berbicara. 2 orang berlari ke depan pintu. Wanita yang kemarin dikirimkan sudah sadar. Wanita ini sangat takut. Dia waspada pada semua orang. Dia sama dengan Dylan yang baru datang. Dylan tahu perasaan itu. Jadi dengan cepat membuat wanita itu tenang. Ada 2 tabung obat di tubuh wanita ini. Dylan rasa ini dapat selamatkan pemimpin. Meski tak tahu apa benda ini. Tapi sekarang hanya bisa merawat kuda mati. Pemimpin yang disuntik dengan obat itu terdiam seketika. Ken dan wanita itu menetap untuk jaga pemimpin. Dylan dan Nathan memutuskan untuk kembali ke labirin. Saat ini waktu mereka sangat terbatas. Mereka harus bergegas ke area ke-7 secepat mungkin. Di bawah kepemimpinan Nathan, keduanya tiba dengan lancar. Perangkat misterius ini keluarkan bunyi bip begitu mencapai area ke-7. Ikuti panduan perangkat, keduanya menemukan jalan buntu. Saat keduanya kebingungan, perangkat misterius tiba-tiba terjadi perubahan. Lalu tembok kokoh di belakang ini naik. Lubang di depannya gelap. Keduanya tak tahu apakah ini jalan keluar atau bukan. Saat keduanya memeriksa, di dalam tiba-tiba muncul cahaya. Lalu terdengar ledakan keras dari belakang. Tampaknya labirin kembali bergerak. Keduanya hanya bisa menyerah memeriksa dan keluar dari sini dulu. Tapi di luar juga terjadi perubahan. Nathan pernah melihat ini sekali sebelumnya. Dia memimpin Dylan melewati papan besi.
Untungnya, tak ada bahaya dan keduanya keluar dari formasi besi. Tapi di luar lebih berbahaya. Setelah keluar dari area ke-7, keduanya segera kembali ke kamp. Mereka beritahu semua orang tentang penemuan lorong baru. Jika itu adalah jalan keluar, maka mereka bisa keluar. Saat ini pemimpin sudah sadar. Obat itu sangat membantu pemimpin untuk sembuh. Selain itu juga pulihkan ingatan. Pemimpin bilang ini semua karena Dylan. Saat ini di luar seperti ada ledakan. Sekelompok orang berlari keluar rumah. Ternyata pintu masuk bermasalah. Sekarang sudah malam dan pintunya belum ditutup. Saat mereka sedang berdiskusi, terdengar beberapa raungan dari dalam. Beberapa monster tiba di depan pintu. Sekelompok orang ketakutan dan lari ke hutan. Yang berlari lambat sudah diatasi monster. Mereka yang selamat sembunyi di gubuk. Tapi rumah jerami ini tak bisa menahan serangan monster sama sekali. Pemimpin tak konsentrasi dan ditangkap monster. Sekelompok orang keluar dari rumah. Monster pun sudah hilang. Gary melangkah maju dengan marah. Dia mengira ini semua adalah akibat perbuatan Dylan. Pemimpin pernah bilang ini semua karena Dylan. Memori pemimpin dipulihkan karena suntikan obat. Untuk pulihkan ingatan, Dylan temukan kebenarannya. Suntikan obat ke dalam tubuhnya. Ternyata semua ini benar berkaitan dengan Dylan. Ini adalah eksperimen yang dipimpinnya dan wanita itu. Dylan yang sudah sadar itu katakan yang sebenarnya. Ini sebenarnya adalah eksperimen. Awalnya dia dan wanita itu adalah perencana eksperimen. Karena dua hati nurani ditemukan, maka perencana lain menghapus ingatan mereka dan melemparkannya ke labirin. Saat ini Dylan punya satu tujuan sama dengan mereka, yaitu pergi dari sini. Dylan angkat tangannya dan teriak agar semua orang pergi dari sini bersamanya. Penampilan Dylan selama ini terlihat jelas bagi semuanya. Jadi semua orang percaya padanya. Di bawah pimpinan Dylan, sekelompok orang ini bergegas ke labirin. Jalan di depan berjalan dengan lancar. Hingga mereka sampai ke area ke-7. Di sini ada banyak monster. Dylan pimpin kerumunan melawan monster. Rio mereka mengambil kunci untuk buka pintu. Pintu dengan cepat terbuka. Monster dikurung di luar. Di dalam ada lorong panjang. Sekelompok orang datang ke bagian dalam lab di sepanjang lorong. Tapi itu sepertinya telah dirusak. Semua orang lab tewas. Di sini mereka melihat sebuah video. Ternyata dunia asli sudah tidak ada. Ada virus menyapu bumi. Dan mereka kebal. Eksperimen ini adalah untuk temukan cara selamatkan umat manusia. Tapi akhirnya gagal. Di akhir video, wanita itu juga bunuh diri. Mereka ingin keluar dan lihat dunia luar. Akhirnya saat ingin pergi, Gary tiba-tiba muncul. Dia ambil pistol dan tak izinkan semuanya keluar. Leher Gary dipenuhi urat hitam. Sangat jelas dia sudah terinfeksi. Tepat saat Gary bersiap menembak, Nathan tiba-tiba lempar tombak. Gary lepaskan tembakan saat dia ditombak. Sayangnya, Rio tertembak. Saat Dylan bersedih, pintu di belakang terbuka sendiri. Sekelompok orang keluar dan bawa mereka semua pergi. Sekelompok orang dibawa ke pesawat. Dan saat ini mereka baru melihat seluruh labirin. Upaya mereka tak sia-sia. Akhirnya mengatasi kesulitan dan kabur dari labirin. Semuanya menjadi lega. Tapi masalah itu belum selesai. Wanita yang bunuh diri itu ternyata tidak mati. Dia menyeka saus tomat dari wajahnya. Dan berkata fase pertama sukses total. Lebih banyak yang selamat dari yang diperkirakan. Mereka sekarang dalam perjalanan ke lokasi eksperimen untuk tahap kedua. Dylan yang malang mengira dia sedang memimpin semua orang dari tangan orang lain. Tapi tak disangka ini menjadi babak baru eksperimen.